Selamat pagi. Saya akan menyampaikan latar belakang mengapa kurikulum S1 Prodi TPHP di tahun 2021 itu dilakukan perubahan. Yang pertama, ini kaitannya adanya kebijakan baru ya dari kementerian terkait dengan yang dikenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka PPKM itu, yang pada intinya memberi ruang yang lebih banyak bagi mahasiswa untuk mengembangkan, menguatkan kompetensi berdasarkan apa yang sudah ada di prodi. Hal yang perlu diketahui, perbedaan antara struktur kurikulum TPHP di 2016 dengan 2021. Yang pertama adalah proporsi dari mata kuliah wajib ya, dalam hal ini proporsi SKS-nya. Dan yang kedua, pada bagian tugas akhir, kalau pada kurikulum sebelumnya di 2016 itu hanya dalam bentuk sebutannya skripsi begitu, itu adalah penelitian gitu ya. Maka pada kurikulum 2021 itu sesuai dengan kebijakan MPKM, maka kita berikan pilihan-pilihan ya. Yang pertama, tugas akhir masih bisa juga dalam bentuk penelitian ya. Yang bedanya penelitian yang di kurikulum yang baru ini, settingnya sebisa mungkin penelitian itu tidak dilakukan di dalam prodi, dalam arti tidak di laboratoriumnya prodi, tapi dilakukan di luar. Ya, syukur-syukur bisa dilakukan di luar universitas, di institusi-institusi atau lembaga penelitian. Itu kalau mau opsi yang penelitian. Yang besaran SKS-nya masih kita tetapkan sama dengan versi yang sebelumnya yang disebut dengan skripsi 6 SKS. Kemudian kita berikan opsi yang berikutnya, yaitu tugas akhir dalam bentuk magang industri. Karena sebelumnya di semester 5 atau pelaksananya di semester 6 itu ada magang industri 1 dengan 3 SKS, maka ya durasinya 6 minggu. Maka untuk tugas akhir ini kita berikan SKS sebesar 8 SKS dan sebutannya kita namakan magang industri 2. Ini untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki passion, ketertarikan yang lebih gitu ya, terkait dengan penyelesaian permasalahan di industri, dan di sana mendapatkan kesempatan yang cukup ya untuk membantu penyelesaian permasalahan yang ditugaskan oleh pihak industri ya. Kemudian opsi yang berikutnya, tugas akhir bisa dalam bentuk kewirausahaan. Juga karena di kewirausahaan ini juga ada mata kuliah sebelumnya dengan 3 SKS, maka kita sebut dengan tugas akhir itu kewirausahaan 2 untuk membedakan penamaannya. Besaran SKS-nya juga 8 SKS. Nah, tadi kita sudah mendengarkan secara lengkap ya dari Profesor Sri Raharjo terkait dengan perubahan kurikulum di Departemen TPHP ini. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 opsi tugas akhir untuk saat ini. Yang pertama ada penelitian yang outputnya skripsi ya seperti biasa. Kedua ada magang industri 2, dan ketiga ada tentang kewirausahaan. Nah, masing-masing nanti kita bakal ulas ya selengkapnya bersama dengan kakak-kakak kita di angkatan 2018, karena memang baru dimulai kurikulum ini tahun kemarin, di mana yang merasakan opsi tugas hari ini baru angkatan 2018 saja. Nah, yuk kita langsung aja ngobrol bareng mereka. Sekarang kita sudah kedatangan ya salah satu kakak kelas kita di TPHP yang mengambil tugas akhir, yaitu magang industri 2. Di sini sudah bersama dengan kita Mas Arkan. Yuk.
Mana Ren? Sehat? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini Mas Ren kenapa pakai hijau-hijau ya? Iya. Kita jadi kayak anak kembar loh di kamera ini jadinya. Kita tuh sebenarnya mau capres sih, capres 2024. Oh, Capres 2024, oke. Mohon doanya. Oh, enggak. Kita nggak mau nyanyi pip gitu ya Mas ya? Gak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan. Oke, gimana kabar sehat ya? Sehat. Dan sekarang statusnya apa ini? Status apa Ren gitu? Statusnya bukan mahasiswa, maksudnya gitu. Udah mahasiswa ya? Iya. Wah, udah lulus nih Mas Arkan. Mas Arkan ini salah satu dari sekian beberapa orang ya dari angkatan TPHP 2018 yang mengambil tugas akhir yaitu magang industri 2. Magang industri 2. Nah, kita bakal ngobrol Mas terkait dengan magang industri 2 ini. Mungkin pertama ya bisa tolong dijelasin ke teman-teman yang di rumah sobat pangan, dia tuh seperti apa gambaran besarnya aja gitu. Kalau dibandingkan dengan misalnya skripsi normal gitu Mas, mungkin bisa dijelasin dulu. Oke, jadi kalau tugas magang industri 2 itu kan sebenarnya hampir sama kayak tugas akhir pada umumnya. Cuma di sini kita ada keterlibatan industri untuk bekerja sama dalam penelitian kita. Jadi di sini kita penelitian tapi difasilitasi dengan industri gitu. Misal kita ada studi kasus di industri, nah itu bisa kita jadikan topik tugas akhir. Tapi itu juga bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing seperti itu. I see. Jadi bedanya dengan skripsi normal, it seem sama-sama penelitian ya. Ya, bisa. Tapi bedanya kalau di magang industri 2, dia penelitiannya tuh bermitra dengan industri. Ya, Dan sudah jelas nanti hasil penelitiannya bisa dimanfaatkan oleh industri terkait gitu ya. bisa. Ya. Betul. Nah, itu Batman bedanya. Jadi sama-sama penelitian ya. Tetap outputnya skripsi berarti ya. Outputnya di sini bukan skripsi tapi laporan tugas akhir. Laporan tugas saya magang industri 2. Ya. Tapi tetap bakal di-upload nggak ke repository UGM itu? Tetap. Tetap bakal di-upload ya, bareng sama skripsi-skripsi lainnya. Iya. Oke. Nah, boleh dong Mas diceritain nih ke teman-teman. Mungkin teman-teman di sini kan ada juga yang baru di posisi memilih tugas akhir nih TPHP. Kenapa memilih magang industri 2? Jadi pertama ketertarikan aku dalam magang industri 1. Jadi magang industri 1 itu sama magang industri 2 itu industrinya sama. Nah pas aku magang industri 1 itu aku tertarik terhadap produk keju. Nah terus ada penawaran juga penelitian tentang pengembangan produk keju. Nah di situ akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan magang industri 2 di pabrik yang sama yaitu PT Mazaraat yang merupakan pabrik keju. Dengan topiknya itu pengembangan produk green cheese probiotik lokal. I see. Jadi dulu Mas Arkan ini magang industri 1 ya. Jadi itu kenapa namanya ada duanya? Iya. Karena di TPHP ada mata kuliah magang industri 1 di mana semua mahasiswa wajib ya Mas ya. Wajib. Nah, Mas Arkan dulu ini di PT Mazaraat. Iya, PT Mazaraat. PT Mazaraat keju ya. Iya, Keju lalu merasa cocok dan dilanjutkan ke tugas akhirnya. Akhirnya Iya. di ngomong topiknya apa sih Mas? Oke, topiknya di sini aku mengembangin produk green cheese yang menggunakan kultur starter lokal dan kultur starter lokalnya itu diproduksi oleh PUPT Probiotik KSPG UGM. Jadi di sini aku mengembangin produk keju tapi kultur starternya lokal. Nah dari keju ini tuh bisa nggak sih dia tuh karakteristiknya itu bisa menyaingi atau menyamai sama produk green cheese yang udah di pasaran gitu. I see. Dan tentunya apa sih Mas yang jadi berbeda gitu selain tadi mungkin pingin supaya bisa menyaingi ya yang sudah ada kompetitor di pasaran, ada nggak sih perbedaannya cream cheese yang dikasih probiotik sama nggak dikasih gitu yang di pasaran? Oke, jadi yang jelas nih karena ada kandungan probiotiknya, jelas dia bakal lebih sehat ya, lebih bisa menyehatkan saluran pencernaan. Nah terus kalau di sini itu mungkin kalau pas di penelitianku itu ternyata untuk rasa itu sebenarnya nggak berbeda jauh sih. Jadi dengan penggantian kultur starter lokal ini dia udah bisa menyamai kultur starter impor. Jadi itu tujuanku di sini tuh biar kita tuh sebagai industri lokal kita tidak bergantung pada kultur starter impor gitulah ya. Dan ini jadi goals utama ya. Yeah. Dan mungkin teman-teman lain yang juga satu topik ada kesamaan mungkin ya probiotik lain juga tujuannya pengen ngembangin tadi itu. Yeah. Nah mungkin bisa diceritakan Mas dulu alurnya tuh bagaimana gitu untuk bisa melakukan tugas hari ini, misal dari awal hingga akhir itu prosesnya kita gambaran kasar aja lah buat teman-teman ini supaya tahu apa yang harus dilakukan pertama kali gitu.
pertama kali ya. Pertama pasti ya bersama kayak skripsi, mencari dosen pembimbing. Terus karena ini magang industri juga kan, kalian juga harus mencari industri yang kalian tertarik gitu kan untuk melakukan tugas akhir. Setelah itu nanti buat proposal, di situ nanti kita konsultasi sama dosen pembimbing sama dari pihak perusahaan. Kalau misalnya proposalnya ACC juga, udah nanti lanjut kegiatan magang industri. Kalau di tempatku itu karena aku pengembangan produk, jadi aku dimulai dari formulasi dulu, baru nanti penelitiannya itu produk keju yang aku buat ini untuk diteliti karakteristiknya, misal kimia, fisik, sensoris, sama viabilitas bakterinya, seperti itu. Jadi seperti merge gitu loh. Di sini ada pengembangan produk, terus ada penelitiannya juga. I see. Dan itu kalau misal di total nih Mas, mungkin ada yang bertanya juga gitu, apakah nanti jadi masa penyelesaian tugas akhirnya menjadi lebih lama? Karena kalau di skripsi kan sebenarnya nggak ada ketentuan ya, kita harus menyelesaikannya kapan. Tapi kebanyakan tren lulus 3,5 tahun di TPHP ini kan cukup banyak gitu teman-teman. Ini berapa bulan Mas butuhnya untuk menyelesaikan tugas akhir ini? Kalau aku itu sekitar 4 bulan tuh benar-benar selesai ya? ngambil data. Data ya? Data ya, 4 bulan. Itu data plus analisis? Yes, data plus analisis. Udah ada ini data analisisnya juga ya, benar. Sampai sidang tuh 4 bulan berarti ya? Sampai sidang. Kalau sama nulis tugas akhirnya beda lagi. Iya dong. Itu total berapa deh sampai sidang gitu? Sampai sidang berapa total? Ya 5 bulan sih. 5 bulan ya? 5 bulan. Masih normal ya, mulai start bulan Agustus. Agustus. Habis KKN. Aku lupa ya KKN saya. Oke, habis KKN udah sidangnya Januari. Berarti 6 bulan. 5 bulan. Oh ya, karena KKN itu online jadi kayak aku beriringan gitu loh. Beriringan ya? Kayak, I see. Aku sambil gitu. Isi penelitian. Oke. 6 bulan lah ya untuk ini. Jadi masih bisa normal lah. Hampir sama seperti skripsi pada umumnya gitu untuk ini. Oke, terus mungkin untuk terkait dengan keuntungan dan kekurangan gitu. Jadi apa sih yang menjadi keuntungan kalau kita ngambil tugas akhir sebagai magang industri 2 dibanding dengan skripsi biasanya gitu? Keuntungannya jelas pasti relasi kalian pasti akan dapat itu, track record juga, kalian punya pengalaman magang itu sebagai juga bisa menjadi nilai plus buat para HRD. Terus menjalin kerjasama antara departemen dengan industri yang terlibat dalam tugas akhir ini. Terus untuk kekurangannya itu mungkin karena aku sebagai angkatan pertama dalam kurikulum baru ini belum ada kayak gimana sih poin-poin tugas akhir magang industri 2 itu yang harus dipenuhi itu seperti apa, kita belum tahu. Terus format pastinya untuk penulisan karya akhirnya itu seperti apa, seperti itu. Mungkin itu sih awalnya tuh kebingungan gitu loh, bagaimana sih dalam memenuhi tugas akhir ini gitu. I see. Jadi ya kekurangan dan kelebihan teman-teman mungkin bisa dicatat ya untuk kamu yang baru memilih nih tugas akhir ini, bisa jadikan pertimbangan. Nah, last question Mas buat Mas Arkan, apa pesan Mas buat teman-teman di rumah, atau mungkin juga sebenarnya siapa sih yang cocok untuk mengambil tugas akhir dalam bentuk si magang industri 2 ini gitu? Yang paling cocok tuh ya kalau kalian dari kayak magang industri 1 itu kalian udah merasa nyaman, kerasan gitu. Nah ini cocok banget sih buat kalian bisa ngelanjutin magang industri 2, atau misal kalian lulus dari sini juga pengen banget kerja di industri. Nah ini juga cocok banget karena kan kalian disitu bakal dapat track record yang bagus dari industri gitu. Ya sih. Oke, jadi poinnya kita selain bisa menyelesaikan tugas akhir, kita juga dapat bahasanya tercatat ya di rekam jejak kita juga hitungannya magang gitu. Iya, magang. Outputnya nggak cuma tadi ada output laporan akhir ya, mungkin lebih mirip seperti skripsi juga ya, karena juga akan di-upload di repository UGM, tapi kita juga dapat track record sebagai magang di industri terkait. Oke, gitu mungkin pertanyaan terakhir untuk hari ini Mas. Thank you banget udah nyempetin waktunya untuk hari ini. Setelah ini kita bakal dengar soal tugas akhir bidang kewirausahaan.